Di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan, seorang pemuda gagah Abdullah bin Qais ditunjuk oleh gubernur Syam Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menjadi panglima pertama angkatan laut. Dialah umat muslim yang pertama kali memimpin ribuan pasukan beserta armada laut yang sebelumnya tak pernah dimiliki oleh umat Islam. Sebenarnya ia sangat khawatir karena belum punya pengalaman menjadi panglima angkatan laut. Namun Abdullah bin Qais memiliki keimanan yang kokoh dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang terus dipanjatkan Abdullah bin Qais agar Allah selalu melindungi dan menyelamatkan seluruh tentara yang dipimpinnya. Doa tersebut ia panjatkan karena timbul kekhawatirannya. Ia berpikir jika ada salah satu saja pasukannya yang tenggelam di laut, maka akan berdampak besar. Bisa terjadi munculnya trauma lautan pada seluruh pasukannya. Sepertinya Allah pun mengabulkan doa sang panglima yang soleh dan adil itu. Tak ada suatu pun pasukannya yang tewas di lautan hingga mereka sampai di wilayah kekuasaan Romawi dengan selamat. Ketika sudah sampai di daratan, sekoci pun diturunkan. Tapi bukannya mengutus salah satu prajuritnya, Abdullah bin Qais justru turun sendiri dan hanya ditemani oleh seorang awak kapal yang mendarat di pelabuhan Marfa di tanah Romawi. Abdullah bin Qais memerintahkan awak tersebut untuk menjaga perahunya. Sang panglima pun menjajaki tanah Romawi hanya seorang diri dan menyamar sebagai pedagang kain. Abdullah bin Qais melihat kondisi negara lawannya, namun ia tak segera menyerang karena banyaknya masyarakat sipil di sana. Namun di tengah pengintaian, Abdullah bin Qais justru teralihkan dengan sekerumunan orang-orang yang berpakaian compang-camping. Hatinya terlalu lembut dan iba untuk menghiraukan fakir miskin meski di negara orang kafir. Ia pun tak segan mengeluarkan banyak uang dan membaginya kepada orang-orang miskin di tanah Romawi. Meskipun mereka orang-orang kafir dan uang yang diberikan Abdullah bin Qais sangatlah banyak hingga diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan setiap orang miskin selama sebulan penuh. Subhanallah. Betapa senang dan harunya para fakir miskin mendapatkan sumbangan dari orang asing. Mereka pun pulang gembira dengan sukacita. Tapi air susu dibalas dengan air tuba. Salah seorang dari fakir miskin berpapasan dengan tentara Romawi di perjalanan pulang. Para tentara Romawi tengah mencari seorang bernama Abdullah bin Qais, sang panglima umat Islam. Si miskin pun menghampiri para tentara dan berkata, "Apa kalian sedang mencari Abdullah bin Qais?" Tentara Romawi pun menjawab, "Ya, dia ada di mana sekarang?" Si pengemis pun berkata, "Dia sedang berada di Marfa." Namun tentara Romawi tak segera percaya begitu saja. Ia meragukan informasi dari seorang gembel jalanan. "Bagaimana bisa kau tahu bahwa orang yang kau lihat di Marfa adalah Abdullah bin Qais?" Dengan sangat yakin, si miskin pun menjawab, "Dia berpenampilan seperti pedagang, tapi pemberiannya laksana seorang raja. Dari situlah aku langsung tahu bahwa dia panglima angkatan laut yang kalian cari-cari." Karena memberi informasi yang sangat bagus, si miskin langsung mendapatkan bantuan harta yang sangat banyak dari tentara Romawi. Abdullah bin Qais kemudian diserang oleh tentara Romawi secara tiba-tiba. Melihat sang panglima sedang dikepung oleh tentara Romawi, awak kapalnya pun segera mengayuh sekoci dan kembali ke kapal induk armada laut kaum muslimin. Ia mengabarkan bahwa sang panglima mendapat serangan mendadak, yang berarti pasukan muslimin harus siap bertempur. Pecahlah pertempuran sengit di Marwa. Banyak pasukan muslimin yang gugur. Demikian pula sang panglima yang gagah berani dan baik hati, Abdullah bin Qais. Ia bertempur habis-habisan hingga akhirnya meninggal syahid di medan pertempuran. Dan sebagian pasukan kaum muslimin berhasil selamat.
diangkatlah panglima baru untuk menggantikan Abdullah bin Qais, yakni Sufyan bin Auf al-Azzi. Tapi sangat disayangkan, Sufyan yang panglima baru berperilaku sangat kasar. Ia seringkali berteriak, berkata kasar, marah, dan memaki-maki pasukannya. Para pasukan pun sangat merindukan Abdullah bin Qais yang telah wafat. Sungguh kami sangat kehilangan Abdullah. Beliau tak pernah berkata kasar selama memimpin kami, kata seorang pelayan di armada kapal. Ternyata Sufyan mendengarnya dan segera berkata, memangnya apa yang Abdullah bin Qais katakan? Prajuritnya pun menjawab, berpetualanglah, kemudian akan datang jalan keluar. Itulah kalimat yang selalu diucapkan Abdullah bin Qais untuk memberi semangat pasukannya. Dan betapa bijak dan mulianya Abdullah bin Qais, sang panglima angkatan laut pertama, kebanggaan umat Islam. Sosoknya layak dikagumi dan menjadi panutan kita semua sebagai umat muslim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.